Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi kita di Halo ISPI Podcast. Podcast. Slogan kita, ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISPI. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, didampingi juga dengan orang yang spesial. Nah, di sini tamu kita adalah Bapak Dokter Apoteker Kintoko Magister Sains. Beliau adalah dosen dan peneliti dari Farmasi UAD dan beliau merupakan founder dan ketua umum Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Nah, di sini orang penting yang mendampingi kita adalah Ketua Senat Stikes ISPI Banjarmasin, yaitu Bapak Apoteker Yugo Susanto, Magister Farmasi. Ya, kita masuk ke podcast kita hari ini. Nah, kita di sini akan membahas tentang pemanfaatan herbal untuk pengobatan. Jadi, pengobatan secara tradisional itu seperti apa? Namun di sini mungkin sebelum masuk nih ke pembahasan pemanfaatan herbal sebagai obat tradisional, mungkin kita bisa tanya dulu sebenarnya yang paling berperan untuk memanfaatkan herbal ini siapa, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang masalah herbal itu, kalau dari basic science ya, itu tentu farmasis atau apoteker ya. Iya. Tentu dia adalah atau mereka adalah orang yang memiliki kecukupan atau kecakapan baik secara knowledge ataupun skill ya dalam pemanfaatan obat herbal untuk pengobatan tradisional. Nah, sekarang tinggal bagaimana atau sejauh mana kemampuan atau skill untuk memanfaatkannya itulah yang menjadi hal yang perlu kita terus kembangkan. Oh iya. Terus kita ajarkan baik itu dalam sistem kurikulum maupun intrakurriculum dalam sistem kurikulum maupun ekstrakurikulernya. Seperti itu. Oke, jadi Pak Dr. Kin ya, karena para penonton semua ya, para follower kita dan penonton kita di mana saja podcast ini bisa didengar, dilihat. Dr. Kin ini kan kemarin sebelumnya spesialisasi beliau atau memang di obat tradisional ya, Dr. Kin ya, herbal ya, spesialis. Justru beliau mungkin sedikit bisa cerita sedikit pendalaman ilmu herbalnya itu langsung di negeri tirai bambu ya, di China ya. Luar biasa. Nah, Pak Kin tadi dalam satu paparan Bu Naya, beliau adalah ketua APHI ya, Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Kayaknya kita perlu dengar juga deh, kenapa ini Pak Kin kok begitu kekeh bikin, maka nih foundernya, ketua dan foundernya juga ya, Apoteker Praktek Herbal. Ada sesuatu kah sehingga begitu gemesnya ini Pak Akin, apoteker harus praktek herbal dong, gimana kira-kira Pak Akin, monggo. Ya, jadi Bang Yugo, kita cukup prihatin ya kalau melihat seseorang yang secara keilmuan sangat cukup ya dan keterampilannya juga sangat memadai, tetapi sangat minim dalam arti implementasinya di dalam pelayanan ataupun mungkin bisnis, perniagaan dan seterusnya. Sedangkan kalau kita lihat herbal ini kan luar biasa potensinya. Iya, benar. Potensi kesehatannya, potensi ekonominya, dan juga di sana juga ada potensi pelestarian budaya. Karena kalau kita lihat pengobatan tradisional itu kan setiap suku bangsa di Indonesia ini kan mempunyai tradisi ya dalam pengobatan berupa kearifan lokal gitu. Dan mestinya ini apoteker atau farmasis yang harus bertanggung jawab nih untuk mengembangkan gitu. Nah, tetapi realitasnya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi kita kan gemes banget, apalagi saya dibesarkan dalam konteks pengembangan keilmuan kan di China, yang itu menjadi rujukan herbal dunia ya. China itu kita itu pengen ya setidaknya jangan terlalu jauh lah. Kalau dalam sisi bahan baku atau resource-nya kan Indonesia nggak kalah gitu. Banyak. Nah, budayanya pun sebenarnya nggak kalah juga. Budayanya nggak kalah, Bang Yugo.
di sana dengan di Indonesia misalkan ada budaya-budaya kearifan lokal gitu ya. Kalau di dalam terminologi naskah kuno ya banyak sekali kitab-kitab kuno yang itu menunjukkan abad misalkan 13 ya, kita sudah punya satu sistem pengobatan tradisional. Jadi yang menjadi gemes kita itu adalah sebetulnya kemudian apa yang membuat para apoteker atau farmasis ini enggan gitu ya untuk mengimplementasikannya di dalam prakteknya itu, sedangkan basic knowledge-nya cukup, basic keterampilannya juga memadai gitu. Nah ini menjadi pertanyaan besar, sehingga saya harus masuk ini gitu kan. Akhirnya harus terbang ke Pulau Borneo ini juga salah satunya adalah untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan dan sekaligus juga mengajak teman-teman apoteker kita ya untuk itu salah satu motivasi bahwa saya hadir di sini bersama dengan teman-teman di Stikes ISFI Banjarmasin dalam rangka untuk mengajak sebetulnya ayolah, terutama juga para peneliti ya Bang Ivo ya. Para penelitinya itu kita ajak pola pikirnya menggunakan reverse approach, jadi dibalik gitu, dari penelitian-penelitian yang dari masyarakat atau community itu yang kemudian kita tapis, kita screening, dari sana kemudian kita reformulasi menjadi sebuah ramuan, baru ramuan inilah yang kita kemudian lakukan sebuah fabrikasi untuk kemudian dikomersialkan. Jadi cepat sekali dengan metode ini gitu. Jadi sebenarnya kita ini tahu ya Pak ya ilmunya. Cuman di sini bagaimana membangkitkan semangat apoteker. Mungkin apoteker ini kurangnya itu adalah bagaimana sih awal harus mengembangkan herbal ini dan bisa dijadikan lahan usaha juga selain memang tujuan utama kita melestarikan dan pastinya untuk pengobatan. Nah, kan di sini kita sudah bersama Pak Kintoko ya. Jadi harapannya di sini para apoteker atau peneliti yang mendengar podcast kita hari ini itu tahu bahwa untuk mengembangkan obat herbal itu untuk pengobatan sangatlah mudah. Nah, mungkin Pak Kintoko bisa bagi kiat-kiatnya untuk apoteker kita untuk melakukan itu seperti apa supaya semangat mereka itu ada. Ya, jadi kita mulai dari penyakit-penyakit yang paling banyak tetapi masuknya kategori yang penyakit ringan sampai sedang dulu. Jadi jangan belum apa-apa langsung penyakit jantung, stroke gitu kan. Penyakit langka. Nah, apalagi penyakit langka. Ya kita mulai yang sederhana, misalkan begini, penyakit hipertensi misalkan ya. Itu kan kalau kita manfaatkan dari herbal-herbal yang ada di lingkungan kita, dan itu pasti para apoteker atau farmasis sudah pernah mengkajinya, misalkan manfaat dari kumis kucing ya kan, kemudian manfaat dari seledri, manfaat dari mengkudu, akar alang-alang dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya praktis gitu, dan cara menyajikannya pun juga tidak terlalu kompleks ya, cukup misalkan dengan direbus 3 gelas air jadi 1 gelas, kemudian atau diseduh dengan 200 cc air, sehari diminum 1-3 kali, lalu kita observasi perkembangannya setelah 3 hari. Nah gitu-gitu kan sebenarnya praktis gitu. Kenapa kita masih berpikir sesuatu yang benar-benar sederhana, simple gitu ya, itu sesuatu yang susah untuk kita implementasikan gitu. Ya ada intinya itu ada kegemesan gitulah. Nah, untuk mewujudkan cita-cita besar ini ya Dr. Kin kan punya satu project besar ini ya. Makanya ini Dr. Kin kita tahu beliau ini udah keliling ya kemana-mana beliau ini untuk mengkampanyekan ya, menggerakkan, mengajak teman-teman apoteker untuk apoteker herbal. Nah, jadi dalam satu cita-cita mewujudkan cita-cita besar itu, ya, Dr. Kin ini sudah punya program seperti apa nih APHI ini? Ya, artinya di sini mungkin kita bisa sampaikan. Nah, nanti tunggu saja nanti di kota-kota lain Pak Kin juga akan berhadir dan mengajak menjadi gerakan nasional sehingga ini targetnya sekitar 5.000 apoteker ya tadi. Nah, kenapa harus 5.000 seperti apa itu dan mungkin Pak Kin bisa
explore lagi Iya. ceritanya gimana? Ya. Oke. Jadi kenapa 5.000 ya? Sebetulnya saya menggunakan satu teori tentang perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan, itu kan tidak harus semuanya berubah ya. Kalau Harvard School Business University itu mengatakan minimal 2% lah dari populasi, atau 10% kalau menurut dari Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendiknas, yaitu 10% itu minimal ya, itu yang harus berubah. Oke. Untuk merubah populasi itu. Nah, jumlah apoteker di Indonesia itu kan 85.000 lebih. Ya. Menurut laporan ya dari Ikatan Apoteker Indonesia. Kalau kemudian kita lihat jumlah itu, ya kalau 2% hanya sekitar 1.700-an. Tapi kalau 10% ya agak banyak, 8.500-an. Ya udah tengah-tengah lah, saya bilang gitu. 6% saja lah, 5.000. Tetapi 5.000 ini benar-benar apoteker yang hulu hilirnya itu mindsetnya adalah praktek herbal gitu loh, Pak. Hulunya misalkan para penelitinya, kan ada tuh apoteker yang backgroundnya seorang peneliti karena dia adalah dosen akademisi. Itu juga harus, cara merisetnya itu harus menggunakan market driven research. Contoh misalkan seperti itu. Lalu risetnya adalah menggunakan pendekatan reverse dengan ethnomedicine misalkan. Itu akan memperpendek dari penemuan-penemuan obat yang classical approach itu bisa 10-15 tahun, bisa kita pendekkan 3-5 tahun. Kan kita pengen herbal kita nanti naik kelas menjadi fitofarmaka. Tapi kalau pakai klasik sudah mahal ya kan, lama, kadang terjadi kebuntuan, bottleneck. Tapi kalau kita menggunakan yang ethnomedicine atau reverse ya, itu dari community dulu gitu Bang. Itu waktunya lebih pendek, biayanya lebih murah, dan less bottleneck. Artinya yang kegagalan itu kecil gitu, atau peluang untuk gagal itu relatif lebih kecil gitu. Nah, oleh karena itu kemudian APHI mendorong dari mulai hulu para penelitinya, nanti juga apoteker yang ada di pelayanannya, kemudian apoteker yang di pemberdayaan dan seterusnya, itu semuanya harus mindsetnya adalah praktek herbal. Jadi hilirnya itu praktek ya. Praktek, hulunya itu penelitian. Jangan ini menggerakkan dari hulu ke hilir. Betul. Oke, untuk teman-teman apoteker sudah berpraktek ya, tinggal memodifikasi atau memperkaya praktek konvensional obat-obat modern sementara ini dengan praktek-praktek herbal. Sementara teman-teman di perguruan tinggi itu hilir dan hulunya bisa nyambung, mempersiapkan herbal-herbal yang memang evidence base-nya terbukti untuk pengobatan, gitu ya. Iya. Jadi memang ini sebuah closed loop ekonomi sebetulnya. Kalau kita bicara dalam konteks pengembangan aspek economic development-nya, ini closed loop. Jadi closed loop itu artinya yang dulu siapa melakukan apa, bagaimana caranya. Yang di intermediate siapa melakukan apa, bagaimana caranya, dan termasuk yang di hilir. Tapi siapa itu adalah farmasi atau apoteker. Tapi posisinya dia harus ngerti, saya sebagai peneliti, berarti saya harus meneliti apa yang dibutuhkan oleh pasar. Pasarnya siapa? Para teman-teman apoteker yang ada di pelayanan. Ternyata mendapati kasus-kasus begini-begini gitulah lebih kurangnya. Nah, ini satu kesatuan. Itu dari sisi teman-teman praktisi apoteker. Bagi masyarakat, apa yang menjadi nilai positif dengan apoteker berpraktek herbal ini? Apa yang didapatkan oleh masyarakat? Itu yang penting kan? Iya, betul. Jadi begini, kasus obat-obat yang beredar di masyarakat itu sangat minim dengan data-data penelitian. Jadi yang terjadi apa? Masyarakat itu hanya menjadi korban dari suatu sosial media yang begitu bombastisnya sehingga dia mencoba produk itu. Tetapi akhirnya produk itu tidak memberikan dampak. Produk herbal ya maksudnya? Iya, produk herbal maksudnya. Itu problem yang ada di masyarakat yang setelah ada, yang sudah ada, dan itu terjadi nggak sampai saat ini. Dan kadang-kadang pemainnya bukan orang farmasi juga. Bukan orang farmasi. Lebihannya bukan orang kesehatan. Orang kesehatan. Kalau orang kesehatan masih ya koridor-koridor masih ngerti lah. Ini bukan orang kesehatan. Tetapi luar biasa. Omsetnya miliaran. Nah, kita ingin mencoba membuat sebuah analisis. Kenapa apoteker yang basic knowledge-nya cukup, skill-nya juga memadai, tetapi tidak mau mengambil peran penting ini, yaitu apa? Menghadirkan satu produk yang benar-benar terjamin efektivitasnya, keamanannya, mutunya, gitu kan? Kalau kita lihat, oh ternyata
para apoteker yang peneliti ini terkendala, tidak mampu melakukan hilirisasi komersialisasi produknya. Jadi ini satu dunia yang keduanya bermasalah tapi tidak saling ketemu dan tidak saling tahu bagaimana solusi jalan keluarnya. Itu yang terjadi. Maka saya kalau bicara tentang teman-teman di teman siswa di akademisi di perguruan tinggi, saya dorong risetnya harus berbasis pada kebutuhan pasar atau masyarakat, problematika yang ada di masyarakat, dan di satu sisi risetnya itu harus didorong untuk benar-benar bisa komersial. Oke, kembali tadi value atau nilai tambah bagi masyarakat apa ini, Dr. Kim? Ya tentu, karena riset yang kita lakukan itu adalah evidence, sehingga masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa progres pengobatan yang atau progres terapi yang diberikan kepada masyarakat itu lebih baik, tentu dengan adanya evidence pembuktian tadi. Yang kedua, bisnis ini kan sebagai sebuah closed loop ekonomi itu mesti akan menarik sektor hulunya, yaitu penyediaan bahan baku. Nah, disitulah membangkitkan usaha-usaha masyarakat untuk membudidayakan tanaman-tanaman obat yang dibutuhkan. Itu pasti sektor ekonomi di hulunya juga akan berkembang, gitu kan? Itu mesti membawa dampak seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya Pak Kintoko, sebenarnya masyarakat ini kemauannya ingin mengkonsumsi herbal itu sangat tinggi, apalagi kalau dipasarkan lewat media sosial dan peminatnya itu sangat banyak. Jadi apalagi kendala kita sebagai apoteker. Jadi apoteker semuanya biasanya kita di sini sudah pasti tahu kalau herbal itu ada risetnya, ada ilmunya, bahkan data empirisnya juga sudah jelas. Nah, di sini juga APHI pasti akan membantu ya, mengarahkan dari hulu ya tadi Pak sampai ke hilir. Jadi apoteker tentu bisa mengembangkan obat herbal sesuai data riset dan tentunya data empiris yang memang pasti dipercaya oleh masyarakat. Mungkin di sini tadi sudah jelas ya manfaatnya untuk masyarakat seperti apa. Tapi kira-kira di sini kan masyarakat nih ya Pak ya, memang kalau mengambil info dari media sosial, mereka langsung mau membeli dan minatnya itu besar. Nah, di sini bagaimana dengan masyarakat yang mungkin mereka tidak begitu paham ya tentang media sosial, padahal mungkin kepercayaan mereka tentang herbal itu tinggi. Nah, bagaimana kita mencapai sasaran tersebut? Ya. Dalam bisnis model Canvas itu yang juga nanti kami transfer pengetahuan tentang membangun bisnis yang kuat, yang jangka panjang itu dengan menggunakan pola BMC ya, bisnis model Canvas. Di sana ada yang namanya channel. Channel itu adalah bagaimana keunggulan suatu produk yang kita develop itu bisa diketahui oleh masyarakat. Salah satunya memang menggunakan sosial media, tapi itu bukan satu-satunya. Kita bisa menggunakan cara-cara lain dan itu disesuaikan dengan target pasar atau konsumennya. Misalkan untuk masyarakat yang di daerah pedesaan, pinggiran itu efektif pakai radio. Itu contoh radio. Atau direct selling. Ya, itu kalau kita bicara masalah mikro bisnisnya ya. Kalau makro bisnisnya ya secara umum kita bicara tentang marketing, tetapi sebetulnya dalam marketing itu strateginya banyak. Nah, salah satunya adalah yang radio, dan orang-orang yang hidup di pinggiran atau masyarakat pedesaan itu akses terhadap radio itu kan mudah sekali saat ini gitu. Jadi intinya memang sesuatu yang baik yang tidak diberitahukan dengan baik hasilnya tidak baik. Artinya tidak ada perubahan. Tapi sesuatu yang tidak baik diinformasikan dengan begitu luar biasa itu akan dianggap menjadi sesuatu yang baik. Padahal itu tidak baik gitu. Artinya tidak baik begini. Dari sisi kualitasnya kurang bagus gitu ya. Karena dia asal-asalan saja mungkin mendevelop produk tersebut. Nah, kita ingin mengajak kepada para apoteker, ayo tampil di depan. Jadi tampil membawa pesan moral bahwa apoteker
menjadi akselerator pembangunan di daerahnya masing-masing gitu. Itu yang harus menjadi komitmen bersama. Karena kita ada di Kalimantan Selatan hari ini, ya saya mengajak kepada para apoteker, ayo bangun Kalimantan Selatan dengan kompetensi yang kita miliki berbasis pada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Oke. Gak terasa nih Bu Naya, Iya, ya diskusi yang benar menarik. sekali. Kita sudah masuk 10 menit terakhir nih. Tadi di sesi bagian akhir dari pernyataan Dr. Kin tadi sebuah ajakan ini kepada teman-teman terutama Kalimantan Selatan, dan juga tentu dari dimanapun siaran ini bisa dipantau dan diikuti ya, ya artinya begitu dengan podcast ini. Nah, secara langsung Dr. Kin, bagaimana nanti teman-teman yang ingin terlibat nih, ya mungkin Dr. Kin bisa menyampaikan kontaknya kemana, teknisnya seperti apa jika ingin bergabung dengan APHI, kemudian sebenarnya programnya apakah memang ada suatu penguatan knowledge sebenarnya ya, ada knowledge juga ada skill yang disupport, jadi ada semacam pelatihannya dong ini Dr. Kin ya. Nah, bagaimana nanti teknisnya ketika teman-teman apoteker yang mendengarkan podcast kita ini, mengikuti ini, pengen terlibat, mungkin juga ada kontak yang bisa dibagikan, boleh begitu ya kira-kira. Oke. Jadi kalau teman-teman berminat ya, dan saya harap memang berminat ya, karena memang kita ingin memberikan bentuk aktualisasi profesi kita yang terbaik ya untuk masyarakat ya, terutama di daerah kita masing-masing. Maka yang pertama adalah mendaftar ya, menjadi member, menjadi anggota, karena pendaftaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai bentuk legal standing bahwa kita memang ingin belajar bersama-sama di APHI. Yang kedua, nanti setelah pendaftaran kita akan melakukan sebuah tes psikologi. Ya, tes psikologi ini dilakukan secara daring ya, kepada seluruh member yang sudah mendaftar tadi, dengan maksud dan tujuannya adalah kita ingin menentukan apoteker-apoteker yang betul-betul ya, yang kita pengen lihat komitmennya itu secara terpetakan secara psikologinya, betul, dedikasinya ya, karena ini sebuah perjuangan membangun sebuah negara atau sebuah wilayah termasuk di Kalimantan Selatan. Ini bukan sesuatu yang mudah gitu, tapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Yang penting kita tahu potensinya apa, kemudian kita mengetahui resource kita, termasuk adalah spirit, motivasi, komitmen, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka kita mengajarkan tes uji tes psikologi gitu ya. Kemudian berikutnya nanti teman-teman akan yang lulus ya, atau yang dianggap memiliki kesesuaian dengan syarat yang kita tentukan, itu baru benar-benar dia akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem inkubasi bisnis. Ya, disitulah nanti teman-teman akan belajar betul-betul bagaimana cara menjadi seorang apoteker planner katakanlah ya, atau saudagar apoteker gitu. Dan di sisi lain teman-teman akan belajar tentang knowledge tentang herbal dan bagaimana mengimplementasikannya dalam bidang-bidang yang diminati, seperti apakah mau di pertaniannya, apakah mau di pelayanan, di produksi dan seterusnya. Tapi ini juga ada konsep learning by doing ya, dokter. Apa memang pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring, atau memang langsung berpraktek ini modelnya? Modelnya nanti ada hibrid ya, ada yang sesuatu yang memang dia juga harus praktek, harus mengimplementasikan, tapi ada sesuatu yang sifatnya itu implementasinya masih dalam under monitoring. Jadi memang kita monitor terus kira-kira ini sudah layak atau belum untuk misalkan dia praktek secara totalitas gitu ya, tanpa dimentor gitu. Itu tentu ada proses-proses yang harus diikuti gitu. Untuk apoteker ini benar-benar siap nanti dia menjadi apoteker herbal, apoteker praktek herbal Indonesia. Nomor kontak yang bisa dihubungi? Oh iya, nomor kontaknya 0822 0822 2070 2070 9977. 9977 ya. Silakan nanti ya yang minat kontak, kemudian mendaftar. Dan sekali lagi APHI hanya membatasi pada 5.000
apoteker praktek herbal di seluruh Indonesia. Oke. Informasi yang saya dapatkan sampai saat ini sudah sekitar 500-an. Oke. Ya. Jadi Dan masih terus bergerak ini ya. terus bergerak sampai akhir tahun. Ya, misalkan belum bisa 5.000 ya nanti tahun depan lah. Dan Tapi yang terdaftar ini langsung terus di training terus. iya, Oke. mereka melalui Tidak menunggu 5.000 baru di ini kan. enggak, Oh, jalan enggak, terus ya. Enggak. Oke, ini nanti bergulir terus ya, bergulir bergulir terus. terus. Bergulir Oke. terus. Oke, Bu Naya, ini di penghujung mungkin ada closing statement kali ya. Iya, jadi sekali lagi ya, nanti kalau mau menghubungi Pak Kintoko bisa ke 0822 27099977. Jika lupa, tentu kalian bisa menonton podcast Halo ISPI Podcast di media sosial kami. Oke. Ya, jadi pasti ada di sana ya. Nah, mungkin di sini kita sudah berakhir sesi podcast kita pada hari ini, Ya. padahal masih banyak sekali Iya, yang ya. bisa kita bahas ya di sini. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama. kehadiran narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Apoteker Kintoko Kintoko. Magister Sain, dan juga narasumber kita satunya di sini, pendamping orang penting dari Stikes ISPI ya, yaitu Ketua Senat kita, yaitu Bapak Apoteker Yugo Susanto Magister. The most wanted Farmasi. important. Iya. Ya. Oke, satu nun, Dr. Kin. Makasih, Mudah-mudahan Bang. di lain kesempatan Makasih, tetap kenalan, bisa oke. ketemu Mungkin lagi. kita tutup dengan slogan, Pak. Oke, Oke. slogan kita. Slogan kita di sini, Halo ISPI Podcast, ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISPI. Ya, Oke. terima kasih Sama-sama. Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.